Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi ini kita mau ke sekolah Minggu bersama. Karena itu, yuk siapkan Alkitab kalian dan duduk dengan rapi ya. Kita mulai dalam doa. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami ingin memulai sekolah Minggu kami pada pagi hari ini. Berkati sekolah Minggu kami agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Cici yakin semua bersuka cita ya. Yuk berdiri sama-sama karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, semuanya luar biasa ya. Terima kasih adik-adik, silahkan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Dwilo. Sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Kiranya kita menyanyi dengan sungguh dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama Lose Dwi. Salam kenal ya buat adik-adik yang baru pertama kali lihat Lose Dwi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lose undang adik-adik kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa sekolah minggu. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong Lose Dwi yang bercerita dan kami yang mendengarkan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sangat disayangi oleh papa dan mamanya? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Lose yakin semua papa mama pasti sangat sayang kepada anak-anaknya. Contohnya apa Lose Dwi? Contohnya siapa yang minggu lalu merayakan ulang tahun di sekolah minggu? Sam. Ya, Sam minggu lalu merayakan ulang tahun di sekolah minggu kan? Nah, ketika papa mama Sam merayakan ulang tahun Sam di sekolah minggu, itu adalah salah satu bukti bahwa mereka sayang kepada Sam, bahwa papa mama Sam sangat sayang sama Sam. Nah, adik-adik, papa mama Kli, papa mama Cece Medelin, dan papa mama adik-adik semua juga pasti sayang kepada adik-adik. Ketika mereka mengantar adik-adik pergi ke sekolah minggu untuk mendengar firman Tuhan, itu mereka sayang kepada adik-adik karena mereka ingin adik-adik tahu firman Tuhan. Nah, adik-adik, Allah Bapa yang ada di sorga juga sangat sayang kepada anak-anaknya. Kita semua, adik-adik, dan juga Lose adalah anak-anak Allah yang disayang oleh Allah yang ada di sorga. Buktinya apa Lose? Nah, Lose mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik inget gak siapa yang di dalam Alkitab mereka main petak umpet? Ada yang masih ingat cerita Lose Indra minggu lalu yang main petak umpet? Siapa adik-adik? Iya, Adam dan juga Hawa. Mereka main petak umpet adik-adik. Mereka bersembunyi dari Allah Bapa. Kenapa mereka bersembunyi dari Allah Bapa? Karena mereka sebelumnya melakukan dosa. Mereka tidak taat kepada perintah Allah Bapa. Allah Bapa memberi perintah, jangan makan buah. Mereka malah makan buahnya. Mereka sadar adik-adik kalau mereka melakukan dosa. Maka
Makanya mereka bersembunyi dari Allah Bapa. Takut dihukum. Makanya main petak umpet. Nah, adik-adik, tetapi Allah Bapa tidak marah. Allah Bapa tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka. Allah Bapa tetap mengasihi mereka. Allah Bapa tetap sayang kepada mereka. Buktinya apa, Lose? Buktinya Allah Bapa memberikan janji. Allah Bapa akan mengutus juru selamat. Apa adik-adik? Juru selamat. Nah, juru selamat ini adalah pribadi yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa-dosa kita. Karena setiap perbuatan dosa, adik-adik, pasti ada hukumannya. Dan hukumannya itu adalah mengalami kematian. Dan juru selamat ini yang akan menolong kita sehingga kita mendapatkan hidup. Nah, tahun demi tahun berlalu. Akhirnya Allah Bapa menepati janjinya, mengirim juru selamat. Adik-adik tahu siapa juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang kita lakukan? Ada yang tahu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa ke bumi melalui Bunda Maria. Tuhan Yesus dikandung di perut Bunda Maria. Terus Tuhan Yesus lahir menjadi dede bayi, tumbuh seperti adik-adik, terus tumbuh lagi seperti Lose Dwi, tumbuh lagi menjadi besar. Dan ketika Tuhan Yesus sudah besar, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Lose, Tuhan Yesus ngapain mati di atas kayu salib? Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu menggantikan hukuman dosa yang dilakukan oleh anak-anak Allah. Adam dan Hawa, dosa adik-adik, dan juga dosa Lose. Coba, Lose mau tanya dulu sebelumnya. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada yang berani angkat tangan? Lose tidak berani, adik-adik. Karena Lose pernah melakukan dosa. Lose juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Lose juga yakin pasti adik-adik pernah kan tidak taat? Pernah kan melakukan kesalahan? Nah, kita semua adik-adik adalah orang yang berdosa yang layak mendapatkan hukuman. Nah, sementara Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi dia mau diutus Allah Bapa menjadi juru selamat dan mati di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus sekarang sudah hidup dan sudah ada di sorga. Dan Allah Bapa juga yang membuat adik-adik Lose bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mungkin diselamatkan. Karena hanya melalui percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah datang ke dunia, mati untuk kita, maka kita bisa diselamatkan.
Nah, adik-adik, semua itu adalah bukti bahwa Allah Bapa sangat sayang kepada kita semua, anak-anaknya. Nah, adik-adik, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, yang sudah ditebus oleh Allah, mari adik-adik kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita mohon ampun ke hadapan Tuhan kalau kita pernah tidak taat kepada orang tua, melakukan kesalahan, dan dosa-dosa lainnya. Mari kita mohon ampun kepada Allah Bapa. Dan setelah itu, mari kita mengucap syukur kepada Allah Bapa karena dosa-dosa kita telah diampuni. Terima kasih sama Tuhan Yesus karena mau mati untuk dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini dari kitab Roma 5 ayat 8b. Roma, ikutin gerakan Lose ya. Roma seperti buka Alkitab. Roma 5, jarinya 5, dibuka semua. 5 ayat 8b. Bisa 8b. Roma 5 ayat 8b. Oh, B-nya seperti ini. B. Kristus, tangannya ke atas. Kristus telah mati, nah membentuk salib. Telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bisa adik-adik? Ikutin Lose ya. Kristus, tangannya diangkat, kemudian dibuka. Telah mati untuk kita. Nunjuk ke diri kita sendiri. Kita ketika tangannya digulung-gulung, ketika kita nunjuk lagi ke diri kita, masih tangannya dibuka, berdosa. Nah, jempolnya ke bawah. Berdosa. Oke. Lagi ya. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Satu kali lagi. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, adik-adik, ingat ya, kalau Allah Bapa itu mengasihi kita. Buktinya Dia mengirimkan Tuhan Yesus menjadi juru selamat untuk kita. Allah menepati janjinya. Allah sangat mengasihi kita. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau telah mengirim Tuhan Yesus untuk mati menggantikan kami yang seharusnya dihukum. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang juga mengasihi kita. Dan Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Asik, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
yang terberkati dan mau taat melakukan firman Tuhan, boleh dong sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Lause Dwi, kiranya Tuhan Yesus memberkati Lause dalam setiap pelayanan. Hari ini kita juga akan mengerjakan aktivitas bersama. Yuk kita mau lihat dan ajak papa mama mengerjakan bersama ya. Hebat ya, Cici senang sekali loh melihat teman-teman sudah rajin dan mengerjakan aktivitas dan menghafal ayat hafalan bersama. Yuk bagi kamu yang belum, minggu ini kerjakan sama-sama ya, gampang kan? Cici tunggu kreativitas dan hafalan kalian. Sekarang juga kita mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan baik dalam hidup kita. Amin ya. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di dalam amplop dan menitipkannya kepada papa atau mama ketika datang pergi ke gereja. Atau bisa mengirimkan melalui QR Code yang tertera di layar masing-masing. Dan puji Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Yeay! Cici mengajak kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali kepada aktivitas kami, pimpin kami supaya bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Terima kasih sudah setia mengikuti sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye!